langsung Pip. Di slideshow. Baik, Pak. Ya, sebentar, ini tak nyoba Pak Ari dulu sebentar. Halo Pak Ari, ini kita sudah mau mulai lagi. Maaf tadi saya yang terlambat. Oke. Oh gitu, oke, nggak apa-apa, silakan. Ya. Oke, terima kasih. Ini Pak Ari sebentar lagi bergabung. Sebentar saya tak lihat ini. Baik, Bapak-Bapak yang saya hormati dan saudara-saudara mahasiswa yang bergabung dalam Zoom meeting ini, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita lanjutkan session yang kedua. Yang terhormat Pak Bambang Sudarmanta, Pak Is Bunyamin, dan Pak Ari Bakhtiar yang sebentar lagi bergabung. Pertama, saya ucapkan mohon maaf terlambat ya sekitar 20 menit, 15 menit karena pagi-pagi sudah diajak sama Pak Prabowo untuk uji S3. Terus ini tadi juga jalankan kuliah dulu sebentar gitu, jadi biar semuanya dapat. Ya, saya terus live ganti pindah ruangan. Ternyata dengan adanya Zoom ini pekerjaan kita tidak menjadi lebih mudah, tetapi ternyata malah lebih banyak. Malam pun diajak Zoom gitu ya. Jadi yang saudara mahasiswa harus tahu bahwa jangan dikira dosennya tidak ke kantor itu malah pekerjaannya ringan, tapi ya jam 8, jam 20 itu udah diajak Zoom ya harus siap begitu. Jadi malah jam kerjanya itu malah lebih tinggi, standby di rumah terus nggak pergi kemana-mana. Oke, terima kasih itu supaya untuk mahasiswa mengetahui begitu. Ya. Terus yang berikutnya kami terima kasih, ini adalah mahasiswa saya yaitu Saudara Riki, ya, Saudara Riki Rizky yang akan mempresentasikan proposal tugas akhirnya yaitu berjudul studi numerik dan perancangan radiator mobil hibrid menggunakan nanofluida AL2 dan AL2O3. Ya, untuk menyingkat waktu, Saudara Riki, kami persilahkan berdoa dulu. Ya, setelah itu nanti Saudara presentasikan proposal seminar Saudara. Terima kasih. Baik, Pak. Baik, Pak. Akan saya mulai, Pak. Ya, silakan. Waktu saya serahkan kepada Anda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Jatmiko selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati Pak Is Bunyamin, Pak Ari Bakhtiar, dan Pak Bambang Sudarmanta selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Riki Rizky Andra. Saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Studi Numerik dan Perancangan Radiator Mobil Hybrid Menggunakan Nanofluida Aluminium Oksida. Latar belakang. Compact heat exchanger adalah salah satu jenis heat exchanger yang memiliki surface area density yang besar, di mana surface area density didefinisikan sebagai perbandingan luasan perpindahan panas dibagi dengan total volume heat exchanger tersebut. Karena memiliki surface area density yang besar, maka compact heat exchanger ini dapat mudah lebih hemat tempat dibandingkan dengan jenis yang lainnya.
Salah satu pengaplikasian compact heat exchanger ini adalah di bidang otomotif, salah satunya untuk mendinginkan engine mobil atau biasa yang kita kenal sebagai radiator. Radiator yang selama ini kita kenal, cairan pendinginnya itu berupa air, di mana air itu memiliki konduktivitas termal yang kecil. Untuk meningkatkan performa radiator tersebut, pada studi ini saya mencoba melihat pengaruh nanofluida di pendingin radiatornya. Untuk itu saya merancang radiator dan saya akan mensimulasikan radiator ini di software ANSYS Fluent. Tujuan penelitian ini pertama untuk mendapatkan desain compact heat exchanger yang sesuai untuk pendinginan mobil hybrid. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh volume flow rate dan volume fraction nanopartikel terhadap temperatur keluaran air. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh volume flow rate dan volume fraction nanopartikel terhadap besaran perpindahan panas. Batas masalahnya, geometri dan material compact heat exchanger telah ditentukan. Pendingin radiator itu ada dua, yaitu air dan nanofluida. Sistem berjalan pada keadaan steady state. Perpindahan panas hanya terjadi di core heat exchanger. Tidak ada fouling, properti fluida konstan, kecepatan fluida udara berupa kecepatan rata-rata mobil dan bernilai konstan, temperatur masuk air dan udara bernilai konstan. Untuk mendukung penelitian saya mempelajari penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian oleh Guller tahun 2014 yang berjudul Simulation of Thermal Characteristic of Radiator Using a Porous Model, dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik thermal radiator menggunakan simplifikasi geometri radiator menjadi poros medium. Pertama-tama, karena radiator ini memiliki banyaknya fin, kita ambil satu unit cell fin-nya, lalu disimulasikan. Simulasi satu unit cell fin ini memvariasikan besaran kecepatan. Untuk penelitian ini dia memvariasikan kecepatannya mulai dari 0 sampai 25 meter per second. Lalu diamati pressure drop-nya. Lalu setelah itu akan dibuat kurva polinomial order 2 sehingga didapat persamaan kurvanya seperti ini, seperti berikut. Nanti dari kurva ini kita akan mendapatkan dua poros medium karakteristik, yaitu inertial coefficient dan viscous coefficient. Nanti kedua karakteristik tersebut akan dipakai untuk mensimulasikan radiator secara utuh seperti pada gambar ini. Kedua parameter tersebut akan dimasukkan di software Fluentnya pada bagian zona poros fin domain. Lalu setelah itu akan diamati penurunan temperatur air radiatornya. Ini saya manfaatkan sebagai metodologi untuk mensimulasikan radiator saya. Lalu ada penelitian terdahulu yang kedua oleh Taswef dan Hasan Ahmad yang berjudul CFD-based Comparative Performance Analysis of Different Nanofluid Used in Automobile Radiators, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh berbagai macam jenis nanopartikel dan volume fraction nanopartikel terhadap temperatur keluaran air dan laju perpindahan panas. Ini adalah geometri yang dibuat oleh peneliti. Lalu dari geometri itu akan dibuat meshing oleh si peneliti. Lalu hasilnya sebagai berikut. Tabel yang sebelah kiri didapat peneliti melalui simulasi. Untuk pendingin berupa air saja didapat laju perpindahan panasnya sebesar 572,7288 watt. Lalu si peneliti menggunakan 4 macam nanoparticles, yaitu aluminium oksida, titanium oksida, silikon oksida, dan zinc oksida. Lalu diamati ketika menggunakan nanopartikel ini terjadi peningkatan laju perpindahan panas, dan semakin banyaknya volume konsentrasi nanopartikel, maka laju perpindahan panas juga akan semakin meningkat. Dan bisa dilihat bahwa peningkatan terbesar itu terjadi pada zinc oksida dan kedua terbesar itu aluminium oksida. Si peneliti juga membuat
grafik penurunan temperatur di dalam tubnya, di sini bisa dilihat bahwa penurunan temperatur terbesar itu pada zinc oksida dan yang kedua itu aluminium oksida. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh nanofluida terhadap laju peredaran panas dan temperatur keluaran airnya. Lalu ada penelitian terdahulu yang ketiga oleh Fahid Delavari dan Syed Hasan yang berjudul CFD Simulation of Heat Transfer Enhancement of Aluminum Water and Aluminum Ethylene Glycol Nanofluids in a Car Radiator. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh penambahan nanopartikel aluminium oksida pada cairan pendingin radiator yaitu air dan etilen glikol terhadap Nusselt number dan koefisien konveksi. Si peneliti mensimulasikan hanya si flat tube-nya saja, lalu si flat tube-nya ini dibuat boundary condition berupa simetri untuk menghemat waktu komputasinya. Lalu hasil penelitiannya bisa dilihat pada tabel berikut. Si peneliti menggunakan dua jenis model aliran yaitu single phase dan two phase. Kalau single phase ini kita hanya memasukkan properti nanofluidanya di softwarenya. Kalau two phase ini alirannya itu berupa si air dan padatan logamnya. Lalu dari hasil ini kita amati untuk hasil model two phase ini nilai Nusselt number-nya itu lebih besar daripada menggunakan yang single phase. Lalu hasil penelitiannya lagi itu contoh dari dia itu volume konsentrasinya 1% untuk nanofluida air dan aluminium oksida untuk berbagai macam volume flow rate dan inlet temperatur. Lagi-lagi didapat ketika menggunakan model yang two phase itu nilai Nusselt number-nya itu lebih besar daripada yang single phase. Lalu si peneliti membandingkan hasil simulasi two phase dan single phase dengan hasil eksperimen, lalu didapat ketika menggunakan two phase itu lebih akurat dibandingkan yang single phase. Tetapi peneliti berpesan bahwa ketika menggunakan two phase, waktu komputasinya itu lebih lama daripada yang single phase. Ini metodologi penelitian saya. Pertama saya identifikasi masalah, kedua studi literatur, ketiga pengumpulan data awal, lalu mendesain compact heat exchanger-nya, mensimulasikan compact heat exchanger, setelah itu analisis data dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Berikut flowchart perancangan saya. Di sini saya merancang compact heat exchanger ini menggunakan metode NTU karena keterbatasan oleh tempat dan yang diketahui hanya dua inlet temperatur yaitu inlet air dan inlet udara, maka saya menggunakan metode NTU. Pertama data yang diketahui yaitu berupa temperatur masuk dan properti fluidanya. Lalu saya menentukan matriks dan geometri compact heat exchanger-nya. Lalu saya menghitung hasil kali U dan A, di mana nanti ada koefisien konveksi punya air dan koefisien konveksi punya udara. Untuk air, hitung Reynolds number-nya. Karena di sini itu pakai flat tube, maka saya menggunakan diameter hidrolis. Di sini saya menggunakan Nusselt number dari persamaannya Gnielski yang buku Incropera, lalu mendapatkan koefisien konveksi punya air. Lalu untuk menghitung koefisien konveksi udara, pertama hitung Reynolds number dan mass flux-nya, lalu menghitung bilangan Stanton-nya, dan nilai C ini didapat grafik atau tabel pada buku Sadik Kakak atau buku yang Weiss dan London. Lalu setelah itu didapat koefisien konveksi udaranya. Setelah itu menghitung luasan profil fin-nya, lalu menghitung nilai kali MLC-nya. Nilai M kali LC-nya digunakan untuk menghitung fin efisiensinya. Nanti setelah mendapatkan fin efisiensinya, nanti akan didapatkan overall fin efisiensi. Nanti setelah itu didapatkan nilai UA-nya berapa. Setelah itu menghitung heat rate capacity untuk fluida panas dan fluida dingin, lalu menentukan mana yang kecil di antara kedua nilai tersebut.
lalu menghitung maksimum besarnya perpindahan panas, menghitung number transfer unit, lalu mendapatkan nilai efektivitas. Dari nilai efektivitas akan didapatkan besarnya perpindahan panas aktualnya. Nanti dari perpindahan panas aktualnya akan didapat kedua outlet temperaturnya. Berikut jenis surface yang saya ambil dari buku Sadik Kakak yang berjudul Heat Exchanger, Selection, Rating, and Thermal Design. Saya menggunakan fin flat top surface 968087R dan plain plate fin surface 1986. Saya menggunakan ini karena untuk tempat yang sudah disediakan, kedua surface ini memiliki luasan perpindahan panas yang lebih besar daripada jenis surface yang lainnya. Di sini saya menggunakan material berupa aluminium untuk fin dan tubnya. Lalu ini properti air dan udaranya. Untuk udaranya saya mengambil suhu rata-rata 30 derajat Celcius. Dan propertinya ini saya ambil dari buku Inkropera tabel 4. Dan untuk air, nilai temperatur keluaran dari motor listriknya itu 50 derajat Celcius. Dan properti ini saya ambil dari tabel A6 Inkropera. Berikut cara menghitung properti nanofluida yang saya ambil dari textbook Sadik Kakak menggunakan model Yu dan Choi. Langkahnya bisa dilihat pada layar. Tujuan kita untuk mendapatkan nilai KNF ini, KNF ini adalah thermal konduktivitas nanofluidanya. Lalu selanjutnya untuk menghitung density, specific heat, dan viscosity khusus untuk nanofluida air dan aluminium oksida. Hasil rangkuman propertinya sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa terjadi peningkatan thermal conductivity pada base liquidnya. Berikut metodologi simulasi 1 unit cell fin-nya. Pertama saya hanya ambil 3 buah fin-nya. Lalu 3 buah fin-nya ini saya masukkan ke ANSYS untuk dibuat kontrol volume. Nanti dari kontrol volumenya saya beri boundary condition dan saya buat meshing-nya. Meshing-nya ini saya menggunakan jenis elemen hexahedral. Lalu setelah itu meshing-nya ini akan saya bawa ke ANSYS Fluent dengan solvernya steady state. Lalu model turbulensinya yaitu ke epsilon realizable dengan boundary condition-nya inlet-nya berupa velocity inlet yang saya variasikan 0 sampai 25 meter per second. Lalu untuk outlet udaranya itu berupa pressure outlet dan solution methodnya ini pressure velocity coupling-nya berupa simple, spasial diskretasinya least square cell base, pressure, momentum, turbulent kinetic energy, dan turbulent dissipation rate-nya saya buat second order untuk meningkatkan akurasinya. Dan ini data yang akan saya ambil. Karena saya ingin melihat pressure drop, saya mengamati tekanannya itu pada bidang YZ. Lalu untuk melihat pressure drop, pertama saya ukur pada jarak Z 1 mm dan Z negatif 20 mm, lalu saya kurangkan untuk mendapatkan pressure drop-nya. Lalu dari situ saya buat grafik polinomial order 2. Nanti dari situ akan didapat inertial coefficient dan viscous coefficient-nya. Ini metodologi simulasi radiatornya dengan dimensi tertera. Untuk simulasinya, fin-nya ini ditiadakan karena si fin-nya ini sudah kita ganti dengan poros medium. Lalu saya bawa ke ANSYS Fluent untuk dibuatkan kontrol volumenya. Setelah itu saya buatkan meshing. Di sini saya menggunakan 2 jenis mesh, yaitu tetrahedral untuk bagian core heat exchanger. Saya pakai hexahedral untuk bagian core heat exchanger-nya, dan saya pakai tetrahedral untuk bagian kepala radiatornya. Setelah mesh-nya jadi, saya bawa ke ANSYS Fluent dengan solvernya yaitu steady state. Karena ada perpindahan panas, makanya energinya on. Dan model turbulensinya berupa K epsilon realizable.
Di sini inlet udaranya berupa velocity inlet, yaitu kecepatan rata-rata mobil. Outlet udaranya berupa mass flow outlet. Inlet airnya yaitu berupa mass flow inlet bernilai 20 liter per menit atau 0,33 kg per second. Dan outlet airnya berupa outflow. Karena di sini ada perpindahan panas secara konveksi, maka bagian permukaan tube dan permukaan poros finnya ini saya beri boundary condition berupa interface agar perpindahan panas terjadi. Lalu untuk pressure velocity couplingnya saya menggunakan couplet di sini untuk menaikkan akurasinya. Lalu spatial diskretisasinya menggunakan least square base, pressure, momentum, turbulent kinetic energy, dan turbulent dissipation rate, dan juga energi saya menggunakan second order untuk meningkatkan akurasi. Ini data yang saya ambil, data gambarnya berupa kontur temperatur. Lalu di sini saya juga menghitung laju perpindahan panas hasil simulasinya. Dan variasi simulasi ini saya variasikan debit airnya dan volume fraction nanopartikelnya. Lalu saya melakukan grid independent test untuk satu unit Kelvinnya. Pertama saya bikin mesh yang coarse. Pertama saya buat 147.000 elemen. Lalu saya tambahkan. Lalu didapat untuk pressure drop number of element yang 1,1 juta dan 1,5 juta. Ternyata pressure dropnya itu tidak terlalu berbeda jauh hasilnya. Maka dari itu saya menggunakan yang 1,1 juta. Lalu untuk yang radiator saya juga lakukan hal yang sama. Pertama saya buat 2,5 juta, lalu didapat temperatur keluaran sekian, lalu saya naikkan number of elemennya sampai 2,8 juta. Ternyata untuk hasil simulasi yang 2,5 juta dan 2,6 juta elemen ternyata error-nya itu di bawah 1%. Untuk itu saya pilih number of elemen yang 2,5 juta. Berikut hasil kontur temperatur. Berikut hasil sementara kontur temperatur ketika menggunakan pendingin hanya airnya saja. Ini untuk tampak atas dan untuk tampak ke depan seperti ini. Temperatur masuknya itu 50 derajat. Lalu secara simulasi dia keluar 42,92 derajat Celcius. Maka dari itu bisa dihitung besaran perpindahan panas didapatkan 9,638 kW. Lalu saya bandingkan dengan hasil perhitungan hand calculation untuk pendinginnya hanya air dan debitnya 20 liter per menit. Didapat untuk temperatur keluaran air didapat error 1%, untuk temperatur keluaran udara itu 0,25%, dan untuk laju perpindahan panas terdapat error 5%. Untuk target error saya itu di bawah 10%, jadi ini masih masuk target. Sekian dan terima kasih. Saya berikan ke Pak Jatmiko selaku moderator. Oke, terima kasih Saudara Rizky. Saya dulu. Ya, demikian tadi Bapak-Bapak dosen penguji yang saya hormati, Saudara Rizky sudah mempresentasikan proposal tugas akhirnya. Monggo untuk memberi tanggapan, saran maupun pertanyaan. Kami persilahkan kepada Pak Ari Baktiar, Pak Is, atau Pak Bambang Sudarmanta yang lebih dulu. Monggo silakan. Monggo Pak Is dulu, atau Pak Bambang dulu, atau Pak Ari. Silakan Pak Bambang atau Pak Ari. Atau saya dulu. Oke, silakan Pak. Sini Pak, dulu Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Jatmiko dan Pak Bambang sama Pak Ari ya.
Ricky ya, Ricky. Iya Pak, Riki Pak. Rizky. Iya Pak. Coba slide-nya dari awal coba. Oke, jadi ini ingin merancang gitu ya, Iya Pak. sekaligus melakukan studi numerik radiator untuk kendaraan hybrid ya. Iya Pak. Nah, pertama coba nah, apa namanya? Biasanya maaf, cooling fluid-nya itu kan atau coolernya ya, biasanya kan air ya. Iya Di Pak. sini Anda menggunakan nanofluid apa aluminium apa ini? Aluminium oksida Pak. Nah, itu bedanya apa dengan air ya secara umum? Baik Pak. Jadi bedanya dengan air, kalau kita bahas dari Ada gambar mungkin atau apa yang bisa digunakan untuk membantu? kalau gambar nggak ada, adanya data Pak berupa properti Pak. Ya whatever lah. Kalau misalkan ada properti atau gambar gitu ya. Tentang nanofluid itu maksudnya gimana? Ini Pak, contohnya Pak. Jadi pertama kalau menggunakan air saja itu thermal conductivity-nya dan specificate-nya itu bernilai sekian, thermal conductivity 0,644 dan specificate Ini air ya? ini iya Pak, untuk properti hanya air saja. Airnya specificate-nya itu 4180. Lalu ketika diberi nanofluida, ketika diberi nanopartikel sehingga menjadi nanofluida, ya didapat seperti ini Pak, dari hasil rumus yang sudah saya jabarkan di slide sebelumnya. Nah, untuk volume fraction nanopartikelnya pertama dimulai dari 0,5%, thermal conductivity-nya itu menjadi 0,654, yang tadinya itu 0,644. Berarti ada peningkatan, terus saya tambahkan lagi jadi 1%, terjadi peningkatan, dan seterusnya. Kalau spesifik itu, aluminium oxide itu bentuknya apa? Granular ya, solid partikel. iya Pak, granular Pak, bentuknya solid partikel Pak. Oke. Nah, punya Anda nanti berapa persen ya untuk volume fraction-nya? Ini Pak, untuk penelitian saya ini saya variasikan mulai dari 0,5% sampai 2% Pak. Oke. Kemudian tadi ada persamaan itu dari bukunya siapa? Sadi Kakak dulu ya? Iya Pak, betul Pak, dari bukunya Sadi Kakak Pak. Oke. Baik. Baik, kembali ke awal dia. Nanopartikel udah. Kemudian coba modelnya, model numeriknya. Nah ini. Jadi pertama ada simulasikan single fin ya, 1 unit cell fin ya. Iya Pak. Nah, untuk memperoleh parameter yang digunakan untuk mensimulasikan apa whole model ya, untuk seluruh model ya. Iya betul Pak. Nah, itu apa? Parameter apa itu yang ingin diperoleh dari simulasi ini? Benar Pak, saya tunjukkan Pak. Jadi parameter ini sudah saya hitung Pak. Parameternya ini ini Pak. Ini parameter yang saya dapatkan dari hasil simulasinya Pak. Pertama itu inertial coefficient dan viscous coefficient Pak. Dari yang 1 unit cell fin tadi itu saya amati pressure drop ketika 5 meter per second, 10 meter per second, 15 meter per second, sampai 25 meter per second sesuai penelitian terdahulu yang sudah saya baca tadi Pak. Begitu Pak. Nah, sebentar. Kalau dari persamaan yang ada ini ya, itu inertia koefisien, viscous koefisien itu memang fungsi ini, inertia koefisien.
Eh, Fungsi dari beda tekanan, Pak, pressure drop. iya Pak. Di mana persamaannya itu? Coba misalkan IC ya, 2BB apa? B ini tuh yang didapat dari hasil simulasinya Pak, yang nempel sama Oh, dari kuadrat. persamaan ini ya, persamaan. Oke. Berarti Y atau Y ini adalah delta P dikalikan L ya? Delta P per, iya Pak, delta P kali L ya Pak, betul Pak. Oke. Jadi tren lain dari pressure drop fungsi velocity ini, Anda dapat persamaannya ya. Terus persamaan ini, nanti dapat koefisien A, B ini ya. Iya Pak, koefisien A dan B ini digunakan untuk menghitung inertial coefficient dan viscous coefficient Pak. Oke. Baik. Nah, coba kembali ke tadi apa domain model untuk satu unit sel. Oke. Nah, setelah itu ini berarti Anda hanya mensimulasikan aliran ya tanpa perpindahan panas kan ya? Iya Pak, betul Pak. Oke. Terus berikutnya coba. Oke. Nah, untuk jenis apa compact engineering yang sudah ditentukan ya? Iya Pak. Lihat bentuk V-nya seperti itu tadi ya? Iya Pak, bentuk V-nya sudah ditentukan Pak. Oke. Nah, terus untuk ini, untuk whole model ini ya, satu unit lengkap dari compact HE ya. Iya Pak. Itu Anda gambarkan gimana? Gambarnya itu dia poros media atau satu unit ini tadi Anda copy dan bentuk sebuah compact HE gitu? Atau gimana? Begini Pak, saya melihat dari penelitian terdahulu yang pertama tadi Pak. Jadi untuk bagian yang tengah ini, kan udara yang tengah ini kan dia yang terjadi proses konveksi ya Pak. Jadi yang pada bagian ini saya jadikan poros mediumnya Pak. Terus? Lalu setelah itu untuk yang bagian inlet dan outletnya itu hanya berupa udara biasa Pak. Nah, coba soalnya gini, kalau poros media itu kan, coba tadi Anda tampilkan ini apa hasil simulasi yang sudah Anda kerjakan. Ah ini. Kalau dia itu poros media ya, itu kan sebenarnya sebagai kotak gitu ya, kotak kemudian volume itu Anda definisikan sebagai poros media ya. Iya, cuman kalau dari processing ini ya, dari visualisasi ini, kelihatannya ya, kok itu kotak-kotak itu gimana sih ya? Kalau saya nangkepnya itu ya Anda gambar V-nya satu-satu, kemudian Anda rangkai jadi satu compact HE gitu. Kelihatan seperti itu. Oh bukan seperti itu Pak. Jadi saya gambar kontrol volumenya secara penuh, bentuknya padat, bukan seperti poros medium. Nanti di ANSYS Fluent ini bisa dikasih settingan berupa poros zone Pak. Nah ya, jadi kan compact HE itu ada gambar satu volume kotak kan ya? Iya Pak. Terus didefinisikan sebagai poros media, kan itu? Iya Pak. Terus diinputkan nilai inersia koefisien, viscous coefficient tadi kan ya? Iya betul Pak. Nah, cuman untuk post processing ini loh, ada kotak-kotak yang warna apa ya, kuning lebih cerah itu apa? Itu lubang atau apa itu? Oh kalau yang ini itu bagian tube-nya Pak. Ini fluida airnya Pak. Iya Pak. Yang flat ini Pak, flat tube ini Pak. Yang warna-warni ini itu airnya Pak di dalam tube. Jadi yang
Yang ini itu adalah pandangan atas dari yang sebelah kiri itu kan ya, Dek ya. Iya betul Pak. Saya ambil dari sininya. Ya, jadi seolah-olah mata kita dari atas kan gitu. Berarti ini udaranya dari atas ke bawah ya, kira-kira gitu ya? Dari sini ke sini Pak. Ya, kalau 2D-nya berarti kan dari atas ke bawah ya? Oh iya Pak, kalau dua dimensinya dari atas ke bawah. Yang saya belum bisa nangkep atau memahami itu, waktu kita ngomong di 2 dimensi ini ya, 2 dimensi itu. Kotak itu ada satu kotak gitu ya, kemudian didefinisikan poros media, tapi kok bisa muncul lubang-lubang flat ini lah? Yang lubang-lubang flat ini tuh punya airnya Pak, bukan poros medianya Pak. Atau balik ke yang definisi yang pertama deh, balik ke yang slide yang pertama. Nah, yang kamu mendefinisikan ini kan yang sebagai poros medianya itu yang mana? Yang tengah ini Pak, yang tengah ini sebagai poros media Pak. Yang sebagai poros media terhadap tubnya Pak. Ya, terhadap aliran yang di luar nanti kan aliran udaranya kan? Iya Pak, aliran udaranya. Jadi kalau kamu mandang ini, ya kamu mandang ini. Ini kan itu nyiapkan itu ya. Ini adalah poros media. Kalau karena jabuknya sudah di belum. Nih, Pak Bambang. Ini kamu pandang sebagai poros media. Kalau saya lihat di dalam bentuk volume, tetapi dipandang dari udara, begitu kan maksudmu? Iya Pak. Ya, ini kan kotak kayak saya punya box gitu, ya kan? Iya Pak, iya Pak. Kayak box gitu. Terus di tengah-tengahnya itu ada cubnya, di dalamnya di antar cub itu ada fin-nya kan begitu. Iya Pak, di antar tubnya ada fin-nya. Nah, jadi itu kotak itu adalah kamu anggap sebagai poros media kan begitu? Iya Pak. Totalnya itu. Iya Pak. Gitu. Tapi Pak Is itu belum mengerti. Setelah ini kamu kurang jelas. Setelah ini kok kamu gambarkan yang tadi balik lagi ke situ. Nah, ini tuh berarti seolah-olah ini kan kamu hanya mengambil satu slow yang di atas ini kan? Iya Pak, yang ini Pak. Ya, jadi satu pandangan horizontal gitu kan? Iya Pak. Pandangan horizontal. Padahal di dalamnya, di bawahnya itu nanti atau di atasnya itu ada fin-fin yang menghubungkan kan gitu. Betul. Maksudnya Fin-fin yang menghubungkan antara cub satu ke cub yang lain kan gitu. Untuk simulasinya ini fin-nya itu tidak dibawa ke simulasi Pak. Jadi di simulasi itu nggak ada fin-nya Pak. Karena sudah saya ganti dengan poros medium. Jadi fin-nya itu tidak ikut Pak. Oke, benar. Jadi fin-nya itu sudah dimasukkan sebagai boundary condition, itu adalah ini didefinisikan ini adalah ini adalah poros media begitu. Iya betul Pak. Begitu Pak Is. Jadi artinya memang di gambar ini tidak nampak fin-nya sebagai poros media, tapi sudah diwakilkan bahwa pendefinisiannya ini adalah poros media dengan apa tadi porosity atau apa gitu. Dengan viscous dan inertial coefficient Pak. Oke, gitu Pak Is. Jadi memang gambar ini tidak mewakili sebagai poros media, tapi poros media sudah menjadi definisi inputan kepada CFD bahwa ini adalah poros media dengan definisi tadi viscosity apa tadi kamu itu. Betul Pak Is. Jadi yang Anda maksudkan dalam poros media tadi itu adalah selah di antara dua cub-cub ini ya? Iya betul Pak. Lebih tepatnya ini Pak, saya gambarkan saja Pak. Yang ini Pak. Ini Pak. Yang ini poros medianya Pak.
sesuai dengan penelitian terdahulunya begitu Pak. Saya mengikuti caranya Pak. Pada bagian yang core-nya itu dia buat menjadi poros medium Pak. Jadi kenapa saya agak rancu itu gini sih. Umumnya biasanya ya. Kalau HI itu kita modelkan sebagai poros media, ya, maka di tengah-tengah HI itu, di tengah-tengah volume HI itu nggak perlu kita gambarkan cup, ya kan? Tapi di punya Anda ini kan yang Anda maksud sebagai poros media itu kan ruangan, ya, atau ya space atau volume di antara cup-cup yang Anda gambar secara manual kan ya. Iya Pak. Nah, jadi ya nggak apa-apa. Cuman tadi saya agak bingung di situ. Biasanya kalau orang mendefinisikan poros media HE sebagai poros media, itu nanti ada pendekatan, yaitu satu kotak tidak perlu menggambar cup-cupnya, tapi nanti kita bisa inputkan di situ ada berapa laluan misalkan cupnya, temperatur masuk berapa, keluar berapa misalnya. Nah, cuman punya Anda kan cupnya tetap digambar manual, ya. Namun fin-nya itu tidak ada gambar, tapi Anda definisikan sebagai poros media. Ya. Iya Pak. Gitu ya. Iya Pak, betul. Makanya ya nggak apa. Jadi apa namanya? Tadi kalau satu kotak poros media itu ada bingung. Kalau dia udah poros media kok cupnya masih digambar gitu loh. Ternyata fin-nya itu yang didefinisikan sebagai poros media. Cupnya sendiri ya tetap digambar secara manual berarti ya. Iya Pak. Nah, untuk meshing ini Anda gunakan apa? Structure? Saya pakai structure Pak. Tapi nggak sepenuhnya Pak. Nggak semuanya Pak. Karena ada yang juga unstructured-nya Pak, untuk bagian kepalanya Pak, kepala radiatornya. Nah ini nanti menarik kalau misalkan Anda bisa, ada nggak distribusi temperatur dari atas ke bawah untuk satu cup misalnya? Untuk satu tub distribusi temperatur dari atas ke bawah ada Pak. Karena gambaran saya kan untuk misalnya cup di samping, di tengah, samping kiri, samping kanan, di tengah itu mestinya distribusi temperaturnya di sepanjang cup itu atas ke bawah itu kelihatannya bakal sama gitu ya. Iya Pak. Ya kan? Oke. Satu simulasi berapa ini? Berapa waktu yang dibutuhkan? Kalau untuk simulasi radiator secara utuh dengan menggunakan pendingin air saja itu dengan pakai tadi yang coupled velocity pressure decoupled itu sekitar 6 jam Pak. Oke. Kalau pakai nanofluid, Anda definisikan apa? Dia multiphase? Untuk itu saya masih membandingkan dulu Pak. Jadi saya mau coba running dengan single phase dan saya mau coba running dulu pakai yang multiphase. Karena saya sudah coba running Pak, yang multiphase itu saya coba semuanya Pak, yang dari mixture, terus volume of fluid sama yang Eulerian itu masih saya coba, terus nanti saya cari hasil yang terbaik Pak, gitu Pak. Kalau di jurnal-jurnal terdahulu ya, mestinya itu ini bayangan saya atau dugaan saya, model multiphase yang digunakan itu kalau volume of fluid tidak, volume of fluid itu tidak. Jadi kemungkinannya dua, pertama mixture atau yang kedua adalah Eulerian. Tapi karena fase solid phase-nya itu sangat kecil ya, volume fraksinya sangat-sangat kecil ya. Iya, Cuma Pak. 2% ya? Iya Pak, maksimal 2% Pak. Nah itu
itu menurut saya mungkin pakai mixture model itu bisa. Baik, Pak. Jadi mixture model itu lebih cepat. Karena kalau pakai Eulerian itu nanti setiap pace-nya itu akan dihitung ya, momentumnya. Itu Iya, jauh Pak. lebih lama. Kalau volume of fluid tidak, saya kira tidak. Jadi volume fluid itu biasanya untuk apa ya, simulasi ya, misalkan turbin air gitu ya, turbin angin gitu ya. Tapi kalau ada solid base dengan liquid gitu ya, kemudian solid base-nya itu sangat sedikit ya, kecil volume fraction-nya, itu mixture gitu bisa, saya kira mixture antara mixture sama Eulerian. Coba mixture dulu lah mungkin. Oke, baik, Itu Pak. saran saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Volume of fluid tidak perlu dicoba kalau menurut saya. Baik, Pak. Jadi coba mixture model atau Eulerian model. Oke, itu Pak dan Miko dari saya, terima kasih. Oke, Pak Is, terima kasih atas masukannya. Jadi Saudara Riki, kamu sudah catat ya masukan Pak Is, nanti dicoba begitu. Sudah, Pak. Sudah semua, Pak. Oke, terima kasih. Monggo Pak Bambang Sudarmanta atau Pak Ari Baktiar, kami persilahkan. Pak Ari. Coba tadi balik lagi ke modelnya, ini apa namanya, ke ini ya, apa namanya, pakai boundary condition apa gitu ya. Ini, Pak. Oke, jadi itu ya, jadi solvernya, ya itu tadi Pak Is sudah banyak ini ya. Kemudian viscosity-nya pakai energinya on, viscosity-nya pakai K epsilon ya. Iya, Pak. Energinya, kemudian boundary condition-nya mass flow outlet, mass flow inlet, untuk inlet ya. Kemudian outlet air, outflow, wall tube, itu interface, wall porous interface. Berarti Anda pakai ini ya, pakai interface berarti apa? Conjugate ya? Atau apa ya? Kalau di Fluent. Iya, Pak. Conjugate, Pak. Betul. Ya? Betul, Pak. Kemudian energinya itu, maksud saya on itu berarti radiasi diabaikan atau enggak? Radiasinya diabaikan, Pak. Ada di sini. Tadi untuk batasan masalahnya tidak saya tulis, Pak. Tapi radiasinya saya abaikan, Pak. Saya offin. Oke. Kira-kira kalau radiasi di on kan beda enggak? Betul. Beda tuh maksudnya hasil simulasinya gitu, Pak. Ya, kalau Anda pakai radiasi, satunya nggak pakai radiasi, itu sama atau beda kira-kira ke hasil simulasinya? Menurut saya kalau seandainya radiasinya itu di onin itu pasti ada efeknya, tapi menurut saya efeknya tidak terlalu signifikan gitu, Pak. Ada bedanya tapi tidak terlalu signifikan. Anda kok yakin tidak signifikan? Maksudnya gini, kenapa Anda radiasi ada abaikan? Karena temperatur kerjanya, Pak, cukup kecil, Pak. Berapa? Di bawah 100 derajat, 50 derajat Celcius, Pak, maksimal. Yang hot fluid-nya ya? Yang hot fluid-nya maksimal 50. Terus kemudian yang sisi udara berapa itu? 30, Pak. Sisi udara 30 derajat, Pak. Nah, itu Anda bisa ngitung kan radiasi ya. Tahu luasannya juga kan? Ya. Iya, Pak. Nah, maksud saya gini, kalau
ada sesuatu yang diabaikan, ya harus dihitung dong. Tidak hanya oh ya diabaikan karena kecil. Oh, dari mana Anda dapat kecil kalau nggak ada kalkulasi atau mungkin nggak ada hasil yang pernah Anda dapatkan. Oh, kalau pakai radiasi gini Pak, kalau enggak ini. Maka hasilnya nggak tahu signifikan, maka saya untuk mempercepat simulasi proses runningnya, maka saya abaikan gitu. Paham ya? Paham, Pak. Jadi maksudnya pengertian abaikan itu harus ada dasarnya. Ya, tidak sekedar diabaikan. Paham ya? Paham, Pak. Jadi kecil 50 dengan 30. Mungkin kecil, mungkin juga besar ya, harus dilihat ya. Iya, Pak. Harus dikalkulasi. Baik, kemudian ini apa namanya? Ini yang Anda variasikan apa tadi? Volume flow rate dan volume fraction, Pak. Volume flow rate untuk apa? Udara ya? Airnya, Pak. Pendinginnya, Pak. Oh, pendinginnya. Pendinginnya ada di tube ya? Gitu, Pak. Di tube Anda variasikan 20, 25, sampai 35. Ada 4 variasi ya? Iya, Pak. Kemudian volume fraction-nya 0,5 sampai 2 ya? Iya, Pak. Jadi pertanyaan, kenapa Anda 0,5 sampai 2 tadi? Karena kalau terlalu banyak, Pak, itu yang saya takutkan itu price drop-nya, Pak. Takutnya kalau semakin banyak volume fraction-nya, nanti price drop-nya semakin besar, Pak. Oke, jadi itu ya. Kita lihat ya pressure drop. Dari mana pressure drop? Ada persamaan pressure drop untuk volume fraction nggak? Untuk itu, Pak, sebentar, Pak. Untuk itu saya pakai persamaan yang dari McFlu, Pak. Yang ini, Pak, yang major head loss itu friction factor dikali L itu panjang tubnya dibagi diameter hidrolis flat tubnya dikali setengah rho. Rho-nya ini punya rho nanofluida di mana ketika air menjadi nanofluida nanti rho-nya ini semakin besar, Pak. Ini kecepatannya. Iya, Pak. V-nya itu kecepatan di dalam tub. Makin gede maka H-nya head loss-nya makin besar gitu ya. Iya, Pak. F-nya gimana? F-nya sama ya dengan air ya? F-nya sama, Pak. Tidak ada kaitan sama ini ya? Partikel tadi ya? Tidak ada, Pak. Kalau dari kajian pustaka ada nggak? Untuk Anda cuplik pressure drop terhadap keberadaan nanopartikel dalam aliran ada nggak? Untuk itu kalau dari buku Sadik Kakak sih, Pak, itu seingat saya cuma bagian konveksinya aja, Pak. Karena saya pikir untuk menghitung Nusselt number-nya aja cuma diganti subscript diganti nanofluida, maka kalau buat ngitung pressure drop-nya ya udah yang row-nya itu saya ganti nanofluida juga, Pak. Gitu, Pak. Saya mikirnya gitu. Untuk mengutipnya saya belum nemu, Pak. Karena gini Mas, nanti ini kan fungsi dari nano tadi kan untuk memperbesar heat transfer ya. Iya, Pak. Transfer konveksi kan ya. Betul, Pak. Nah, cara memperbesar heat transfer konveksi kan apa? Berarti apa? Maksudnya kalau saya punya aliran
punya permukaan, apakah semakin halus permukaan semakin besar heat transfernya atau semakin kecil, semakin licin permukaan, semakin kecil atau semakin besar heat transfernya? Kalau permukaannya licin atau kasar tadi ya Pak? Ya, licin sama kasar lebih besar mana kira-kira heat transfernya? Itu permukaannya. Kira-kira ya. Nah, ini bukan ujian, ini untuk Anda supaya lebih paham. Yang kasar Pak. Yang kasar yang lebih besar kan ya, jelas. Iya Pak, ya. yang kasar. Ya, karena kan ada, ya itulah, adanya mixing kan, olahan. Iya Pak. Pencampuran lah antara hot sama cold fluid lebih intens kalau yang kasar permukaannya. Jadi kaitannya sama friction. Berarti frictionnya makin besar atau makin kecil? Kalau makin besar, heat transfernya makin bagus kan? Ya, benar nggak? Iya Pak. Ya, oke. Nah, friction tadi kan ditentukan kalau fluida kan viskositas, gitu ya. Ini ya, viscosity, naik ke friction. Memang ada beberapa ini pendekatan, tapi viskositas ini mengaruhi. Nah, viskositas Anda kan jelas berubah juga. Iya Pak. Nah, maksud saya gini, ini role-nya juga berubah, friction-nya juga berubah. Nah, ini sangat bagus untuk heat transfer, tapi memang untuk heat loss memang jadi apa ya? Jadi kontra. Cuman nggak apa-apa, nanti Anda bisa ngitung kira-kira berapa. Paham nggak maksud saya? Paham Pak. Nah, kembali lagi, ini kan Anda pakai software kan ya, pakai apa? Ansys CFD kan ya? Iya Pak. Ben gitu. Nah, kira-kira Anda modeling kan tadi juga ada nanopartikelnya di dalam, atau juga, Anda cuma kasih row-nya yang berbeda? Untuk itu Pak, itu masih saya running Pak. Saya mau coba bandingkan dulu ketika yang single phase sama yang multi phase Pak. Saya mau nyari yang lebih akurat, itu yang mana Pak? Mau ngebuktiin yang akurat Pak. Oke. Single phase sama yang multi phase ya. Oke. Maksud saya nanti berarti Anda benar melihat berkaitan nano itu dengan aliran dan dengan permainan panas gitu ya. Iya Pak. Bagus ya artinya. Cuman memang hati-hati saya belum paham untuk di fluentnya seperti apa. Memberikan inputan multiphase ya dan validitasnya seperti apa. Pernah nyoba belum? Belum. Sudah Pak. Sedang di running Pak. Pertama itu saya coba yang Eulerian itu lagi running dan itu masih belum konvergen Pak. Jadi mau saya tunggu dulu Pak. Berapa lama sudah running? Untuk yang Eulerian tadi kalau nggak salah sisa 10 jam Pak. Wow, 10 jam ya. Lama juga ya. Nama saya, nah ini nanti Pak Is juga kasih saran. Lapor aja sama Pak Bambang. Gitu, Pak. Saya memberi satu bahan kepada Mas Dwi untuk di trial. Bang Gini Pak. Namanya sudah saya berikan, memberikan nanti katanya mau dicoba, kalau bisa Jumat nanti jadi. Kalau jadi cocok, saya punya kira-kira 20-an. 20 mangkok gitu. Ya nanti. Dulu katanya yang pertama sudah Pak, yang Bambang, ya ini, tolong di gambarnya kemarin masih kurang bagus, masih ada bolong-bolongnya. Maaf Pak Jatmi. Gak apa-apa, kakak sendiri. Monggo Pak Ari, silakan. Pak Bambang sudah di mute. Oke. Baik, karena double ini ya. Kembali lagi ke tadi ya, artinya Anda harus ini punya ini ya, punya kajian pustaka untuk yang aliran nanopartikel terhadap friction, oke, biasanya banyak. Tapi kalau terhadap heat transfer mungkin jarang ya. Mas, halo? Iya Pak. Ada nggak terhadap heat transfer secara numerik ya? Partikel ada nggak?
Anda punya cuplikan ya? Kalau maksudnya ini Pak, persamaan Bisa, matematisnya gitu Pak, di CFD-nya Pak. Bukan. Saya nggak ngomong detail ke situ. Maksudnya Anda punya kajian pustaka untuk nanopartikel yang pakai CFD nggak? Ada Pak. Mana tadi? Coba saya lihat lagi. Yang ini Pak. Oke. Nah, ini dia itu apa? Antara apa ya? Nanopartikelnya Al2O2 ya. Iya Pak, aluminium oksida dengan air ya. Dengan air. Oke. Mirip Anda atau berarti? Anda juga pakai ini? Iya Pak. Untuk si peneliti ini sebenarnya dia dua sih Pak. Aluminium air dan aluminium etilen glikol. Cuman yang saya tampilkan ini cuman yang airnya saja Pak. Ya nggak apa-apa, karena yang berkaitan dengan punya Anda kan itu. Artinya di sini ada penelitian terdahulu sudah menggunakan eksperimental dan numerikal. Ini numerikal ya? Iya Pak, numerikal betul. Yang mana numerikal, yang garis yang ini Pak. Oh ya. Yang ini Pak, yang numerikal. Untuk berbagai macam ya? Inlet temperatur. Ini yang model jauh banget ya sama yang eksperimen. Iya Pak, untuk yang single phase jauh Pak. Iya. Wow. Penjelasannya kenapa dia kok jauh? Belum baca. Dia nggak nyebut spesifik kenapa sih Pak, cuman langsung sebut errornya aja Pak. Kalau yang saya tahu dari buku Sadik kakaknya itu Pak, si nanopartikel itu dia kayak semacam ada interaksi gitu Pak sama base liquidnya Pak. Mungkin itu yang gagal disimulasikan ketika menggunakan single phase Pak. Karena tidak ada interaksinya itu Pak. Ya, kalau single phase ya itu tadi ya. Karena nggak ada interaksi, cuman dianggap mungkin semua kan, tidak ada mixing yang sangat intensif di situ ya. Iya Pak. Tapi kalau two phase itu akhirnya oke, mendekati ya. Iya Pak. Itu phase yang garis mana? Tebal, putus-putus ya. Ini Pak yang two phase yang atas ya Pak. Oke, berarti kan mirip. Nah, maksud saya Anda bisa gunakan metodenya. Anda gunakan metodenya dia kan? Iya Pak. Kemudian yang beda apa? Ininya ya, bentuknya heat exchanger-nya ya. Iya Pak, bentuk dimensinya beda Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ada yang beda ya. Iya Pak. Oke, jadi di situ, nah dia menggunakan modeling ya. Di situ berarti dia two phase, berarti dia memberikan spesifikasi untuk nanopartikelnya berapa, gitu ya Mas. Iya Pak. Kemudian ini apa? Anda persis gitu ya, gitu. Maksudnya dalam range-nya dia ya, nanopartikelnya jumlahnya sekian persen gitu ya, sampai berapa Anda bilang tadi? 15% ya. Saya itu 0,5 sampai 2 Pak. Sampai 2%, maaf. 2% ya? Iya Pak, 2%. Oke. Jumlahnya situ ya. Jadi berarti ini dalam range-nya dia juga. Iya Pak. Halo? Ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya maksudnya supaya Anda nggak trial and error, jadi karena kan ini dua fase cukup kompleks ya. Iya Pak. Anda punya pegangan itu bisa Anda ambil, kemudian habis itu Anda modeling two phase karena memang kalau single phase memang kelihatannya jauh banget. Iya Pak. Tidak bisa di. Ini kan apa enggak itu Pak Ari? Ya, maaf. Ini kan simulasi dengan eksperimen itu kalau yang single phase terhadap single phase kan bagus gitu. Terus two phase sama two phase juga bagus kan gitu. Eksperimen sama simulasi. Ya, yang gambar di atas itu kan adalah two phase, ya kan? Two phase eksperimen dengan simulasi itu udah deket. Kalau yang di bawah ini yang single phase gitu. Single phase eksperimen dengan simulasi kan gitu. Apa enggak gitu? Bukan Pak. Jadi dia ngebandingin two phase, single phase dan eksperimen Pak.
Oh, dia membandingkan two phase dan kalau dia anggap single phase itu seperti itu gitu. Iya, Pak. Tapi kalau dia asumsi two phase itu yang di atas gitu. Iya, betul, Pak. Oh iya, ya benar. Memang beda jauh. Soalnya kan kalau single phase tadi pengertiannya kan apa, Dik? Pengertiannya Homogen, Pak. homogen ya. Iya, Pak, homogen, Pak. Oke. Ya benar. Nah nanti Anda pakai apa? Two phase atau single phase nanti rencananya? Rencananya saya mau pakai sarana Pak Ismunjamin, Pak, yang two phase. Saya coba mixture model, Pak. Oh gitu ya, sudah bagus. Ya memang karena bedanya jauh. Ya monggo Pak Ari, hati-hati bacanya. Nah itu tadi Mas. Jadi kegunaan dari studi literatur itu. Jadi Anda nggak trial dari awal. Karena sudah ada yang meneliti, tinggal Anda gunakan. Cuman memang Anda lihat parameter yang diteliti. Kalau range-nya memang sama, ya udah Anda bisa pakai. Dan kebaruan Anda memang modelnya Anda beda. Itu nggak apa-apa. Yang penting kan nggak plek gitu ya. Nggak plek. Tapi iya, Pak. ada yang berbeda itu. Baik, Pak Jad mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Ari. Saudara Riki sudah catat semua saran-saran dari Pak Ari? Sudah, Pak. Oke, makasih. Monggo Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak Jad. Mohon maaf ini ada tamu Pak Jad. Enggak apa-apa. Kita di kampus ini ya sering ada tamu. Oke. Enggak apa-apa, memang biasanya di rumah. Oke, terima kasih tadi. Double Zoom. Oke, monggo silakan. Ini kalau saya tiap hari itu di kampus Pak Jad ini. Oh iya, iya karena putra masih kecil-kecil. Iya, iya. Putra masih kecil-kecil ganggu. Karena di rumah juga anak saya 2 itu online Pak Jad. Sekolahnya, jadi sudah dipakai anak saya itu. SD di Lukman Hakim itu kan 2. Jadi 2 anak SD online sama 2 kuliah itu Pak. Jadi dipakai 4 anak di rumah. Kan saya terus mesti di kampus. Oke. Lebih aman, lebih terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Jad. Riki tadi sudah banyak ya Pak Ari dan Pak Is. Mungkin dimulai dari judulnya dulu, baru ke depan. Oke, baik Pak. Ke judulnya, ya. Judulnya itu maksudnya ini apa ini? Studi numerik dan perancangan radiator mobil hybrid menggunakan nanofluida aluminium oksida. Ini saya yang tidak belum jelas itu. Maksudnya itu kamu merancang radiator, ya, terus kemudian kamu simulasi performance-nya atau bagaimana ini? Iya Pak, merancang radiator dan simulasi performance-nya Pak. Untuk sekaligus sebagai membandingkan hitungan rancangan dan hasil simulasinya Pak. Nanti saya bandingkan Pak. Iya. Nah, yang studi numerik ini kan maksudnya studi numerik performance ya. Iya Pak. Kamu nyatakan tadi performanya pakai metode apa itu NTU tadi itu ya? Untuk metode NTU karena itu belum ada. Untuk merancang Pak. Karena pakai metode NTU saya gunakan sebagai perancangan itu karena karena tempatnya sudah ditentukan dan yang diketahui hanya inlet temperatur, makanya saya pakai NTU Pak. Merancangnya pakai metode NTU, terus simulasinya? Simulasinya saya pakai ANSYS Fluent. Numeriknya ini? Numeriknya pakai ANSYS Fluent Pak. Iya, maksud saya itu 2 hal yang satu itu masih merancang dulu. Jadi merancang HE, ya merancang radiator. Terus kemudian yang kedua setelah dirancang itu disimulasi performance-nya. Begitu apa tidak itu maksudnya? Iya Pak, untuk melihat apakah sudah sesuai yang dirancang atau belum. Betul Pak. Nah, makanya judulnya apa studi numerik dan perancangan gitu. Ini sehingga judulnya itu menurut saya kok kurang pas begitu ya. Jadi maksudnya Pak Bambang itu
apakah memang ini agak rancu, maksudnya Pak Bambang itu Anda itu seolah-olah itu studi numerik dulu, baru hasilnya digunakan untuk perancangan, atau memang perancangan dulu, kemudian saudara ngetesnya pakai studi numerik gitu. Oh iya Pak, maaf Pak, terbalik Pak, studi perancangan dan numerik Pak. Jadi kalau gitu mungkin ditambahin ya. Jadi apa kita adalah perencanaan dan perancangan radiator sebentar. Perancangan radiator dengan sekian dan studi numerik performansi atau gitu ya. Artinya itu kan kita merancang dulu. Iya kan? Ini Iya, Pak. merancangnya tadi pakai merancangnya tadi pakai NTU, hitung-hitungan biasa kan gitu kan. Iya, Pak. Setelah itu kan kita rancangan kalau mau ngetes kan juga susah, ya kan? Artinya kalau mau ngetes ya berarti rancangannya kan dibuat dulu kan gitu. Iya, Pak. Tapi terus saudara membuat studi numerik itu simulasi gitu kan? Simulasi dari performansi rancangan saudara kan gitu. Iya, Pak, betul. Nah, kalau gitu coba perancangan radiator mobil hibrid dan studi nomor dan studi studi numerik untuk performansi, tes performansi gitu gimana? Artinya ya nanti dihaluskan lagi lah. Iya, Pak Bambang, ini artinya sudah tahu maksudnya Pak Bambang, tapi nanti kita membuatkan judul yang lebih halus. Benar, baik Pak. Mungkin langsung digandeng ya mungkin aja bisa ya. Tetapi perancangannya dulu, jadi perancangan dan studi numerik performansi. Nah, itu gitu. Mungkin aja juga bisa juga. Oh baik Pak. Ya jadi studi performansi baru nanti belakangnya namanya ini radiator. Oke baik Pak. Itu jadi nanti itu terkait dengan judulnya. Terus kemudian yang kedua itu terkait ini di dalam apa itu judul ini ada mobil hybrid ya, ada radiator mobil hybrid, ada menggunakan fluida nano fluida ini halo Pak. Halo, oke mungkin Pak Bambang anunya. Terputus kayaknya. Oh iya Pak. Ya, internetnya jurusan yang Pak Bambang kan di jurusan. Oh iya baik Pak. Halo. Iya Pak, sudah terdengar Pak. Sudah terdengar. Hilang lagi. Memang kadang-kadang yang membingungkan gitu, ini yang hilang itu saya atau sana gitu. Yes, ya maaf ini yang saya tadi. Ya jadi ini terkait di judul ini kan ada mobil hybrid ya, ada mobil hybrid, ada nano fluida. Nah, itu nanti di dalam perancangan ini itu kaitannya apa mobil hybrid ini dan fluida nano fluida ini? Jadi gini Pak, jadi radiator ini digunakan di mobil hybrid Pak sebagai pendingin motor listrik Pak, begitu maksudnya Pak? Pak Bambang putus lagi. Pendingin apa? Pendingin engine apa pendingin? Pendingin motor listriknya Pak. Oke, ini Pak Bambang putus lagi atau saya yang putus? Pak Bambang kayaknya Pak. Pak Bambang sepertinya ini Pak internetnya Pak. Oke. Pak Bambang yang putus. Oke, halo. Oke, masuk lagi Pak Bambang. Ya Pak. Oke. Iya. Agak tidak Itu stabil. gimana? Yang Pak Jat. Ini saya sambil rapat juga. Oh, karena gitu. Gimana? Ini yang mobil hybrid ini nanti mobil hybrid ini kaitannya apa ini dengan di rancangan Anda nanti? Ini Pak, jadi ada parameter tertentu di. Jadi maksud saya gini Pak, jadi radiator yang saya rancang ini digunakan untuk pendingin motor listrik Pak, begitu Pak?
Digunakan untuk pendingin motor listrik pada mobil hybrid, Pak. Begitu maksud saya, Pak. Motor listrik pada mobil hybrid, ya. Iya, Pak. Nah, itu nanti apa parameter apa yang diambil dari apa itu motor listriknya itu atau pada mobil hybridnya itu? Apakah itu dimensinya kah? Apakah itu kecepatannya kah? Apakah itu apa? Jadi dari mobil hybrid itu yang kamu membatasi di rancanganmu, mobil hybrid ini hanya ada space katakanlah sekian meter kali sekian meter, itu nanti sebagai pembatas untuk rancangan ini misalkan, atau mobil hybrid ini kecepatannya sekian ya dijalankannya, sehingga itu nanti yang menjadi pembatas di rancangannya ini apa nanti? Oh iya Pak, jadi untuk pembatas rancangannya itu pertama soal space-nya Pak, tempat naruh radiator itu sudah ditentukan itu Pak. Tempat space-nya sudah ditentukan, lalu untuk temperatur keluaran motor di mana itu sebagai temperatur masuknya radiator itu juga sudah ditentukan Pak. Hanya 50 derajat Celcius. Sama kecepatannya itu saya ambil kecepatan rata-rata mobil Pak, dan saya anggap konstan Pak. Kecepatannya kamu ambil konstan. Iya Pak. Jadi itu space-nya tadi dalam rancangannya sudah dicek masuk atau tidak itu space yang tersedia dengan hasil rancangan dimensi yang dihasilkan dari rancanganmu, masuk atau tidak? Masuk Pak, sudah Pak. Dimensi masuk. Terus ya, kemudian untuk suhu yang didinginkan itu 50 derajat. Betul ya, Pak. Iya Pak. 50 derajat itu apakah dikehendaki nanti suhu keluar radiator itu berapa? Apakah boleh tertentu sembarang suhu ataukah ditentukan itu radiatornya nanti keluar harus sekian? Untuk temperatur keluaran radiatornya itu Pak, target saya itu dia dropnya 10 derajat Pak, 10 derajat Celcius temperatur dropnya. 10. Ada referensi, jadi itu Anda mendinginkan 50 menjadi 40 itu? Iya Pak, mendekati 40 derajat Pak. Kalau misalkan sampai 30 gimana? Untuk itu saya belum ada referensi apakah boleh atau enggak Pak. Ada apa enggak referensimu itu karakternya motor listrik? Jadi kita itu sebetulnya pendingin itu ya, bukan pendingin ya, sebetulnya itu untuk mengkondisikan pada suhu operasional dari motor listrik. Jadi motor listrik itu dia kalau pendinginannya nanti kurang ya, terlalu panas ya tidak baik ya, dia bisa overheat. Tapi kalau dia terlalu dingin apakah boleh? Ya itu Anda juga nanti dicek ya. Baik Pak. Ditambahi referensi itu untuk sebuah motor listrik itu kondisi operasionalnya itu sekian. Suhunya misalkan 30 sampai 50. Ya sudah, berarti Anda mendinginkannya sampai suhu di situ. Jangan di bawahnya 30 karena dia nanti kalau di bawahnya kondisi operasional yang diizinkan atau kondisi operasional dari motor listrik itu ya nanti performance-nya akan tidak bisa optimal, kan begitu. Baik Pak. Ya, itu dicek ya 40. Terus ini yang berikutnya ya itu apakah nanti suhunya ini motor listrik itu tidak mengikuti ini daya atau power yang dia keluarkan. Artinya kalau bebannya kendaraan itu besar, itu nanti dia ya lebih panas begitu, apa enggak begitu?
Untuk itu enggak Pak, itu saya masukin di batasan masalah Pak. Nilai temperaturnya selalu konstan Pak. Oh, kan kenyataannya nanti kan seperti kita ini ya, apa itu di mobil yang biasa ini ya, mobil yang ICE ini bebannya radiator itu kan juga ada termostatnya ya. Oh, dia mungkin pada saat beban rendah itu fan-nya tidak jalan, cukup saja, cukup dari kecepatannya dia. Pada nanti bebannya lebih besar, suhunya naik, baru termostatnya fan-nya jalan. Ya begitu ya. Nanti yang Anda ini gimana? Kalau punya saya ini Pak, hanya sebatas ini Pak. Jadi radiator yang saya rancang ini cuman pakai kecepatan mobil aja Pak, cuman pakai kecepatan udara doang. Terus saya juga enggak mempertimbangkan beban motor listrik Pak. Jadi saya anggap untuk beban motor listriknya itu rated temperaturnya itu 50 derajat Pak. Jadi ini ya bisa ya. Nah, ini masih mencari karakternya pendingin. Nanti baru setelah itu kalau ternyata nanti bebannya berubah-ubah, itu nanti disesuaikan. Jadi ini kamu masih mencoba untuk mencari sebetulnya mampu atau tidak. Ini 50 itu kan mungkin beban maksimalnya ya. Beban maksimalnya ya. Iya, jadi kan sebetulnya desain ini kalau nanti misalkan kondisi operasionalnya itu 30 sampai 50 ya. Ya itu berarti targetnya itu harus mampu mendinginkan dari 50 sampai ke 30. Jadi ini beban maksimalnya kan begitu. Kalau nanti ini sudah bisa dicapai oleh radiatormu itu ya, itu artinya kalau nanti bebannya tidak beban maksimal ya radiatornya tinggal mengoperasikannya itu ya tadi pakai termostat fan-nya. Ini tidak ada fan ya, ini langsung saja ya, kecepatan mobil ya iya, udaranya. Iya betul Pak. Tapi ini masih simulasi ya? Iya Pak, masih simulasi Pak. Dengan hanya kecepatan mobil sudah cukup? Cukup Pak. Enggak, sebetulnya menarik itu ditambah fan tadi. Mungkin kalau dengan fan itu ini bisa dimensinya separuhnya atau 3/4-nya dari sekarang. Kalau itu udara pendinginannya lebih besar. Ya, tapi ini masalahnya dengan tanpa fan aja sudah cukup ya? Iya Pak, sudah cukup Pak. Nah ini ya. Iya Pak. Ya nanti ya enggak apa-apa lah ini untuk. Terus yang satu lagi ya, ini nanti hasil simulasi ini numerikmu ini apa bisa divalidasi? Untuk validasi, bagaimana memvalidasi? Untuk validasinya itu saya cuman pakai ini Pak, hand calculation-nya Pak, yang dari perancangan. Hand calculation? Iya, hand. Maksudnya itu yang NTU tadi itu? Iya betul Pak. NTU. Tapi simulasimu kan cuma satu tadi ya, satu cup saja ya tadi itu. Bukan Pak, kalau saya utuh Pak, radiator utuh. Yang tadi ya satu cup tadi apa itu? Yang satu cup itu yang penelitian terdahulu Pak. Oh, kamu utuh? Saya utuh Pak. Ya, oh ya. Berarti itu nanti bisa yang divalidasi apanya nanti dari simulasi dan dari perancangan itu yang bisa bandingkan apanya? Ini Pak, temperatur. Sudah dihitung sampai ke sana. Ini Pak, sebentar Pak. Untuk validasi dengan hand calculation-nya ini Pak. Saya bandingkan temperatur keluarannya dengan saya bandingkan
hand calculation, temperatur keluaran, dan laju perpindahan panas, Pak. Ini berapa ini anunya? Apa itu akurasinya? Ini dia errornya untuk temperatur tuh errornya di bawah 1%. Kalau yang laju perpindahan panas itu sebenarnya semua error ini Pak saya set di bawah 10, harus memenuhi target. Errornya itu nggak boleh lebih dari 10% Pak. Antara hand calculation dengan simulasi. Ini enggak, yang begini itu harus nanti mengacu referensi sebelumnya itu errornya atau ketidaktelitiannya itu sekian persen, sehingga punya Ananda ini sekian persen. Jadi kalau sudah dimasukkan ke error persen itu mestinya itu sudah kumulatifkan, apa itu minusnya enggak ada ya, jadi itu 0,99, 0,25, terus kemudian 5,85. Nah, di sini mungkin ditambahkan ya, itu analisis itu terhadap errornya Ki itu kok besar. Nah, itu kemungkinan di mana perbedaannya. Tadi mungkin yang Pak Ari tadi ya, perbedaan radiasi tidak dimasukkan. Itu berkontribusi di mana radiasi itu. Oh ya, baik Pak. Jadi ditambahkan analisis ke situ sehingga nanti bisa lebih komprehensif. Ini hasilnya begini, itu dengan asumsi ini, sehingga penyimpangan ini dimungkinkan dikontribusi atau disebabkan oleh salah satunya apa itu perpindahan panas radiasi. Ya, yang tadi kamu asumsikan tidak ada. Ya, tadi tidak ada radiasi ya, saya ya, penangkapan Pak. saya. Iya, Pak. Ya. Ya, terus satu lagi itu terkait yang fluida pendingin tadi itu. Iya, Pak. Fluida pendingin itu apa nanti pengaruhnya menggunakan fluida pendingin nano, tadi sudah ditanyakan Pak S ya, nano fluida Pak. Nano fluida itu. Iya, Pak. Dia apakah lebih efektif mendinginkan ataukah bagaimana kerjanya nano fluida itu? Untuk pengaruh nano fluida itu sudah saya buat grafiknya Pak. Sebentar Pak. Ini. Ini Pak. Ya, coba gimana? Jelaskan. Ini secara hand calculation Pak. Ternyata yang saya dapat itu yang paling optimum itu ketika debitnya 20 liter per menit dan volume fractionnya 2%. Ini, maksud saya bukan ini ya. Maksud saya itu nano fluida ini kalau dibandingkan fluida biasa gitu apa anunya? Apa itu kelebihannya? Ya. Sebentar Jadi Pak. Ini Pak. nano fluida itu efektif ya. Ini Pak. Pertama nano fluida. Ini yang nano fluida. Iya ya, Pak. Ini properti untuk nano fluida Pak. Jadi nano fluida ini dia meningkatkan thermal conductivity di mana dari persamaan Nusselt number itu jika semakin besar thermal conductivity-nya nanti Nusselt number-nya semakin besar, nanti koefisien konveksinya semakin besar. Lalu dia juga menurunkan specific heat-nya Pak. Maksudnya tuh kalau specific heat-nya turun artinya dia lebih membutuhkan sedikit energi untuk memanaskan 1 kilogram fluida untuk menaikkan temperaturnya 1 derajat Celcius. Lalu ada drawback-nya Pak, yaitu density-nya itu meningkat, nanti ini akan berakibat ke pressure drop-nya Pak. Gitu Pak. Kamu pakai yang mana ini? Pakai yang 2? Ini saya lihat semua Pak, pengaruhnya Pak, dari 0,5 sampai 2% Pak.
Oh, nanti dicari yang optimumnya, Pak. Yang nanti melihatnya tetap 2 ya. Jadi dari sisi performance, perbedaan panas dan pressure drop ya. Pressure drop juga dilihat ya nanti. Iya, Pak. Ya, artinya itu sebagai KPI-nya, sebagai performance indikatornya itu di kemampuan memindahkan panas dan penurunan tekanan ya. Iya, Pak. Itu ya. Nah, artinya kan ini dia di perbedaan panasnya baik, tapi nanti kan pressure drop-nya kan juga lebih tinggi ini ya. Iya, Pak, betul, Pak. Nah, itu nanti yang menjadi apa itu KPI-nya sebagai indikator performanya. Ya, mungkin itu saja saya Pak Jatmiko. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Pak Is, Pak Ari, ada pertanyaan tambahan atau cukup? Cukup, Pak. Cukup, oke, masih. Kalau ini saya cuma mau nambah pertanyaan sedikit. Jadi kalau sepengetahuan saya, Dik Riki, itu ini nanti kan yang didinginkan itu kan motor, iya kan? Iya, Pak. Kalau saya tahu kalau yang engine itu kan airnya nanti merupakan jacket waternya. Nah ini nanti juga menjadi jacket apanya? Motornya atau bodinya motor gitu? Kalau Anda sudah tahu belum itu nanti fungsinya airnya itu dijadikan kayak jacket water gitu atau apa? Oh, maksudnya jacket water itu maksudnya menyelimuti Menyelimuti motornya gitu atau apa? Oh. Kok ini tadi mendinginkan kan? Oh iya Pak, sebagai jacket water Pak. Jadi di motor listriknya itu ada lubang masuk sama lubang keluar Pak. Oh begitu. Kalau punya alangkah baiknya itu besok difoto atau apa gitu diterangkan iya, di tesisnya itu sistemnya dia airnya itu mendinginkannya di motor itu kayak apa gitu. Oh baik Pak. Ya kan. Walaupun ini tadi ya memang saudara cuma membahas antara heat exchanger-nya kan, antara perpindahan panas antara air dengan udara. Nah maksud saya itu ya kalau buat kami itu juga baru gitu loh. Ya, kalau jacket water kita tahu, tapi kalau jacket water for engine itu kita tahu. Tapi kalau ini yang motor itu kan biasanya motor itu didinginkannya kan pakai udara gitu loh. Iya, Pak. Ya kan? Kalau motor-motor biasa yang kita tahu itu kan pendinginannya semuanya udara. Walaupun motor yang 1 mega gitu kan itu juga pakai udara. Nah, saya itu belum mempunyai bayangan kalau motor didinginkan dengan air gitu. Iya, Pak. Itu hanya untuk ditambah untuk yang di bab 2 bagaimana prinsip kerja motor yang didinginkan dengan air. Baik, Pak. Ya. Oke, saya kira demikian ya, Bapak-bapak semuanya. Pak Jat, cukup Pak Jat. Oke, karena kita akan pindah ruangan ke seminar sebelahnya. Oke, saya kira demikian Bapak-bapak yang saya hormati, seminar kita akhiri dan waktu saya serahkan kepada Saudara Riki untuk menutupnya. Silakan. Baik Pak. Terima kasih banyak untuk Pak Is Bunyamin, Pak Ari Baktiar, dan Pak Bambang Sudarmanta atas kritik dan sarannya. Ini sangat berguna untuk menyelesaikan tugas akhir saya, Pak. Akhir kata, apabila ada kekurangan dari saya, mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak-bapak semua, saya mau leave ganti ruang sebelah. Iya Pak Jat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya leave nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga izin nggih. Assalamualaikum.